kita lanjutkan pembahasan mengenai two port network, dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu interkoneksi network. Jadi suatu rangkaian yang kompleks, ya, atau kompleks network itu bisa dibagi menjadi beberapa sub network untuk memudahkan analisis dan desain. Nah, sub network ini itu dimodelkan dalam bentuk two port network yang saling berinterkoneksi untuk membentuk rangkaian kompleks network yang besar tadi, ya. Sehingga two port network bisa dilihat sebagai building block, ya, building block dari sebuah kompleks network. Nah, interkoneksinya dari two port network ini itu bisa secara seri, ya. Elemen two port itu dikonekkan antara elemen two port yang satu dengan elemen two port berikutnya secara seri, atau bisa juga secara paralel, atau juga bisa secara kasket, ya, bersusun. Jadi kapan kita menggunakan seri, kapan menggunakan paralel, atau kapan menggunakan kasket, itu bergantung dari kebutuhan. Untuk analisis tertentu, misalkan kalau misalkan networknya itu terkonek secara seri, maka itu memudahkan kita untuk menganalisis parameter Z, karena parameter Z dari tiap two port network, ya, tiap elemen two port network itu parameter Z-nya itu kalau dijumlahkan akan menjadi parameter Z dari kompleks network yang besar kalau dia terhubung secara seri. Nah, kalau dia terhubung secara paralel, maka parameter Y-nya dari setiap elemen two port network, ya, interkoneksinya itu kalau ditambahkan parameter Y-nya akan menjadi, penjumlahan parameter Y-nya akan menjadi parameter Y dari kompleks network yang besar. Sedangkan kalau dia di kasket, ya, susun, maka transmission parameter atau parameter T-nya itu kalau dikalikan, ya, dari two port network yang pertama dengan two port network yang kedua dengan two port network yang ketiga, kalau dikalikan T1, T2, T3 itu akan menjadi T dari kompleks network yang hasil interkoneksi, kompleks network yang besar itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Sedangkan untuk kombinasi seri dan paralel maka itu umumnya digunakan hybrid parameter, dan untuk paralel seri digunakan inverse hybrid parameter. Misalkan kita lihat kombinasi seri, ya, dari rangkaian di bawah ini nih, kombinasi seri, ya. Ini kenapa dikatakan seri? Karena arus input masuknya, ya, itu sama dan tegangannya itu bisa dijumlahkan, ya. Kalau kita lihat ini I1 sama I1A ini kan sama I1B ini juga sama, ya. Sedangkan P1 ini adalah penjumlahan dari P1A tambah P1B. Begitu juga di sisi ini, P2 ini sama dengan ini, P2 ini sama dengan penjumlahan P2A sama P2B, ya, kelihatan dari diagram ini. Dan juga karena titik referensinya itu sama, gitu, atau terhubung titik referensinya, makanya memudahkan untuk menganalisis secara seri. Kalau kita ingat persamaan awal untuk parameter Z itu adalah V, ya, V1 V2 sama dengan Z dikali I1 I2, ya. Kalau kita lihat untuk network A ini saja, di atas ini ada dua network, ya, dua elemen two port disebut network, ya. Kita di sini disebut network A dan network B, ya, ada dua. Untuk network A aja kita lihat V1A sama dengan Z11 dikali Z11A dikali I1A ditambah Z12A dikali I2A, dan V2A nya adalah Z21A dikali I1A
ditambah Z22A dikali I2A. Ini sebenarnya tidak perlu diingat, cukup menggunakan matriks yang V1, V2 sama dengan matriks Z dikali I1, I2. Tapi dalam konteks A, network A. Ya, sama dengan network B begitu. Hanya sama. Kemudian kita ingat tadi I1 sama dengan I1A sama dengan I1B. Ya kan? I2 sama dengan I2A sama dengan I2B. Dan V1 adalah V1A ditambah V1B, sedangkan V2 adalah V2A ditambah V2B. Ya. Nah, ini dengan substitusi kita akan dapat bahwa V1A kali V1B tadi kalau kita pakai matriks Z, ya, untuk parameter Z kan, matriks V sama dengan matriks Z kali matriks I. Untuk kondisi network A dan network B, itu karena I-nya sama dan V-nya penjumlahan, kalau kita substitusikan, kita akan dapat V1 itu bisa dinyatakan dalam I1 dan I2, di mana yang faktor pengali I1-nya adalah mengandung Z dari A dan dari B, Z11A plus Z11B. Begitu juga dengan yang lain. Sama nanti empat-empatnya. Ya, jadi dari V, matriks V sama dengan matriks Z aksen gitu kan, ya, dikali matriks I, di mana matriks Z aksen ini isinya itu adalah elemen pertamanya bukan hanya Z11A, tapi kalau matriks Z A kan Z11A, kalau Z untuk B Z11B, kalau Z aksen itu nanti Z11A plus Z11B, kemudian Z12A plus Z12B, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa lihat dengan sederhana bisa dibuktikan matriks Z aksennya atau Z untuk yang besar ini, rangkaian seri dari dua network ini, matriks Z-nya atau Z aksen itu sama dengan matriks Z untuk network A ditambah matriks Z untuk network B. Ya. Dan ini bisa di-extend untuk jumlah N gitu. Jadi kalau ada A, B, C, D, E, terus itu sama aja. Nanti Z-nya, totalnya, rangkaian itu akan sama dengan ZA plus ZB plus ZC plus ZT dan seterusnya. Gitu. Selain itu kalau misalkan menggunakan parameter H misalkan, ya, parameter yang lain gitu, kita bisa menggunakan konversi dari sini. Dari H ke Z dulu, itu apa ini. Kemudian nah, dari Z ya kita jumlahkan seperti itu. Ya, ini untuk kombinasi seri. Nah, selanjutnya kalau misalkan interkoneksinya itu adalah paralel, ya, seperti ini, maka yang mudah untuk mendapatkan parameternya itu adalah dengan parameter Y. Ya. Kalau misalkan dua network ini paralel, maka tegangannya sama ya. V1 sama dengan V1A sama dengan V1B, sedangkan V2 sama dengan V2A sama dengan V2B, dan pembagi arus. I1 sama dengan I1A ditambah I1B, sedangkan I2 sama dengan I2A ditambah I2B. Dan juga untuk interkoneksi ini sama seperti tadi, referensinya harus sama ya, common reference. Seperti itu. Nah, dari persamaan, kalau yang tadi untuk parameter Z itu adalah matriks V sama dengan matriks Z dikali matriks I, maka untuk Y kita ingat matriks I sama dengan matriks Y dikali matriks V. Ya. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, ya. Kalau kita tulis I1A ini sama dengan Y11 untuk A, ya. Jadi matriks YA, ya, Y11A dikali V1A ditambah Y12A dikali V2A, dan I2A sama dengan Y21, ini elemen
Y21A dikali V1A dan Y22A dikali V2A. Begitu juga dengan yang B. Gitu. Kemudian kita substitusi dengan persamaan yang tadi, di mana V1 sama dengan V1A sama dengan V1B, I1 sama dengan I1A ditambah I1B, maka akan dapat matriks Y total atau Y aksen sama dengan elemennya adalah Y11A tambah Y11B, Y12A tambah Y12B, Y21A tambah Y21B, Y22A tambah Y22B. Atau bisa dinyatakan matriks Y total, Y aksen, sama dengan matriks YA dari sini, parameter Y dari network A, ditambah matriks YB atau parameter Y dari network B. Ya. Kalau yang tadi seri, maka Z itu bisa dijumlahkan untuk mendapat Z total. Kalau paralel, maka Y bisa dijumlahkan untuk mendapatkan Y total. Kemudian ada lagi kombinasi yang lain, yaitu series parallel combination atau seri dan paralel. Ini maksudnya adalah input, di sisi input itu dihubungkan secara seri koneksinya, sedangkan di sisi output dihubungkan secara paralel. Ya, contoh yang ini ya, untuk network A, network B, inputnya seri terhubung, outputnya terhubung paralel. Untuk ini yang umum digunakan adalah parameter H, hybrid parameter ya, parameter H, di mana seperti sebelumnya dan bisa juga dibuktikan dengan cara yang sama, itu nanti HA, ya, H1 ini, kalau katakan di sini punya H1, di sini H2, atau di sini HA, di sini HB, ya, parameter H untuk network A dan parameter H untuk network B. H totalnya itu adalah penjumlahan HA ditambah HB. Ya, itu H totalnya. Kalau misalkan inputnya seri dan outputnya paralel. Kemudian, kebalikannya, kalau inputnya itu terhubung secara paralel dan outputnya terhubung secara seri, maka di sini kita bisa mencari parameter G untuk network A, GA, kemudian parameter G untuk network B atau GB. Nanti hubungannya bisa dibuktikan dengan cara yang sama. G total dari rangkaian kompleks network ini adalah GA ditambah dengan GB. Ya, jadi G totalnya GA ditambah GB. Jadi ini untuk paralel seri ya. Kalau yang tadi H total sama dengan H1 ditambah H2 untuk seri paralel seri G total sama dengan G1 ditambah G2. Nah, kemudian ada juga yang dikoneksikan secara kasket ya, interkoneksinya secara kasket atau bersusun ya. Ini yang dipakai untuk analisis adalah transmission parameter atau parameter T ya, parameter T. Dari diagram bisa kita lihat ini V1 sama dengan V1A, I1 sama dengan I1A, V2A sama dengan V1B, kemudian minus ya, minus I2A sini berlawanan sama dengan I1B ya. Kemudian V2B sama dengan V2 dan minus I2B sama dengan minus I2 ya, keluar sini minus I2B, keluar minus I2, sama itu ya, V2B sama dengan V2. Ini kalau kita substitusi ke matriks persamaannya kan, kalau parameter T itu adalah VI sama dengan ABCD dikali V1 I1 sama dengan ABCD dikali V2 minus I2 itu ya. Kalau kita mau hitung ini parameter ABCD di sini atau parameter T di sini, V1A I1A matriksnya sama dengan ABCD untuk A dikali V2A minus I2A yang keluar ya, dari penjelasan yang sebelumnya. Begitu juga dengan yang B. Nanti dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa lihat bahwa untuk yang total, T total atau T aksen,
sorry bukan T aksen, kalau T aksen artinya beda lagi, nanti T kecil ya. T total gitu ya. Itu V1 dan I1 itu sama dengan matriks T total dikali V2 minus I2 sini. Jadi kalau misalnya total di tengah sini, kita lihat di ujung sini, V1 I1 sama dengan matriks T total dikali V2 minus I2. Nah, sana ya matriksnya. T totalnya sendiri adalah perkalian dari matriks T untuk network A dikali dengan matriks T untuk network B. Jadi T total sama dengan TA dikali TB dalam matriks ya. Yang perlu diingat, karena ini adalah perkalian dalam matriks, maka urutannya ya, urutannya itu harus sama dengan urutan networknya. Jadi kalau di sini NA kemudian NB ya dan seterusnya, maka perkaliannya TA dikali TB. Tapi kalau di sini NB dulu baru NA, maka di sini harus TB dikali TA sesuai urutan ya, karena perkalian matriks. Itu yang perlu diingat. Nah, berikut kita lihat contoh kasus dari menentukan parameter untuk jaringan yang terinterkoneksi. Jadi di sini dari jaringan ini, dari kompleks network ini, diminta menentukan parameter Y, ya, parameter Y dari jaringan ini. Pertama-tama kita menentukan dulu mana subnetworknya, ya, dari jaringan yang tadi kompleks network itu kita bisa membagi yang bagian atas ini sebagai network A atau NA, dan yang bagian bawah sebagai NB. Dan kita lihat NA dan NB ini terkoneksi secara seri ya, secara seri. Maka kemudian kita bisa menggunakan parameter Z ya, parameter Z untuk memudahkan analisis karena koneksinya secara seri untuk mendapatkan Z total ya. Nanti dari Z total kita rubah jadi Y total, karena yang diminta Y total ya, tadi parameter Y gitu. Tapi untuk memudahkan kita pakai Z dulu. Ini kita lihat dari sini NA elemennya ini, kita bisa menghitung matriks ZA. Dan dari NB ini kita bisa hitung matriks ZB. Ya, ini angkanya cukup sederhana dengan persamaan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Matriks ZA sama dengan ini 4222, matriks ZB 2111. Maka Z total adalah ZA ditambah ZB, ya, matriks ini tambah matriks ini, yaitu 6333. Ini adalah matriks Z total. Karena yang diminta adalah Y total, maka kita perlu melakukan konversi. Ya, dengan tabel konversi yang sebelumnya bisa diturunkan sendiri juga, atau refer ke tabel referensi, kita bisa mengubah Z menjadi Y, ya, dengan cara berikut. Ya, Y adalah ini ya, adjoin dibagi dengan determinan Z atau inverse-nya. Tadi ya, determinan Z dengan mudah kita bisa hitung. Adjoinnya kita tukar aja, ini tandanya dibalik, dibagi, maka Y adalah inverse dari matriks Z, yaitu adalah matriks ini, sepertiga minus sepertiga minus sepertiga dan 2/3. Ini adalah matriks Y total dari kompleks network ini ya. Jadi kita bisa memudahkan, walaupun yang diminta Y, tapi karena ini terhubung seri, jadi kita bisa analisis Z aja dulu supaya mudah. Nanti sudah dapat Z total, tinggal di inverse jadi Y, bukan ya, selesai. Contoh lain, ini yang diminta parameter Y dari rangkaian kompleks ini, kita lihat ini terhubung secara paralel ya. Jadi memang lebih mudah menghitung dengan menggunakan parameter Y. Pertama kita bagi dulu subnetworknya. Ini NA yang di atas, kemudian ini yang di bawah adalah NB ya, dengan besaran masing-masing resistor sebesar ini, sepertiga ohm. Kebetulan sama semua. Kemudian kita sudah tentukan koneksinya paralel, kita hitung YA dan YB ya.
YA tadi 2 min 1 min 1 2, YB 2 min 1 min 1 2. Ini karena yang diketahui ini adalah resistornya, Z-nya sebenarnya. Jadi kalau untuk Y tinggal disesuaikan dengan persamaan yang sebelumnya. Maka kita dapat Y total adalah YA ditambah YB. Ya, jumlahin saja. Y total sama dengan 4 minus 2 minus 2, 4. Ya, dapatkan parameter Y total untuk kompleks network yang tadi. Ini contoh lagi. Kita diminta menentukan parameter T, T besar, transmission parameter dari jaringan sini. Ya. Nah, pertama kita lihat ini koneksinya cascade, kita bagi dua ya, subnetworknya, yang bagian sini, sedangkan bagian keduanya adalah di bagian sini ya, jadi bagi dengan garis ini sebelah kiri sebelah kanan. Ini network A, ini network B, ini cascade ya. Nah, kita tahu parameter T totalnya adalah TA dikali TB. Ya. Jadi dari sini kita cari dulu TA-nya berapa. Sini cari TB-nya, TA-nya ini 544 19, TB-nya 16 0,54. Kemudian kita lakukan perkalian matriks ya. Baris ini kali kolom dan seterusnya. Kita dapatkan matriks ABCD atau transmission parameternya adalah 27, 206 ohm, 5,5 Siemens dan 42. Ya. Selanjutnya kita lihat aplikasi ya pada transistor sirkuit. Transistor sirkuit ini bisa dibuat sebagai amplifier atau sebagai filter atau yang lain. Di sini kita lihat dia contohnya sebagai common emitter amplifier ya. CE ya. Di sini adalah skematik sirkuitnya. Yang B ini adalah hybrid modelnya ya. Nah, ini untuk analisis ini kita bisa menggunakan misalkan parameter hybrid ya. Parameter hybrid di mana untuk common emitter amplifier ini berarti VB dengan IC ya. Matriksnya VB IC sama dengan matriks H dikali IB VC ya, dikali IB VC. Matriks H-nya itu jadi VB di sini sama dengan H11 dikali IB ditambah H12 dikali VC ya. Sedangkan IC sama dengan H21 dikali IB ditambah H22 dikali VC. Nah, H11-nya itu disebut base input impedance ya. Base input impedance. Kemudian H12-nya sini disebut reverse voltage feedback ratio ya. H12-nya. H21-nya disebut base collector current gain dan H22-nya output admittance ya, karena balikan impedance. Itu ya. Nah, ini contoh lain kalau misalkan transistor sebagai amplifier terhubung ke sumber ya. Sumber sini dan ke beban. Ya, beban sini. Nah, pertama kita lihat, bisa dilihat di diagram ini bahwa VC ini ya sama dengan minus IC ya dikali RL. Atau kebalikannya, IC kali RL sama dengan minus VC. Gitu ya. Berlawanan nih kutubnya. Ya, VC sama dengan minus RL dikali IC. Nah, dari situ kalau kita substitusi ke persamaan H ya, yang sebelumnya tadi, bahwa VB IB matriksnya dikali sama dengan VB IB sama dengan matriks H dikali IB VC ya, kita substitusi tadi VC sama dengan minus RL kali IC. Di situ nanti kita akan dapat IC sama dengan H21 dikali IB dikurang H22 dikali RL dikali IC.
Kalau diturunkan akan kita dapat IC dan IB rasionya ya, itu adalah current gain. Ya, gain dari arusnya. Current gain itu adalah IC per IB. Nanti kita bisa dapatkan dengan substitusi tadi ke persamaan H. Ya, jadi dapat IC per IB itu nanti dapat current gain. Nah, kemudian kalau nanti kita turunkan lagi, IB dinyatakan dalam VC, substitusi ke persamaan yang V, ya, ke V-nya dalam persamaan H sebelumnya, itu nanti kita dapat voltage gain VC per VB. Ya, kita dapat current gain tadi IC per IB, dapat lagi voltage gain VC per VB. Ya. Dan nanti kalau misalkan kita turunkan lagi, ya, kita bisa dapat rasio antara VB dengan IB, atau itu adalah Zin ini ya. Zin ini VB per IB, substitusi gitu ya. Dan kalau dilanjutkan penurunannya nanti bisa dapat lagi Zout ya, output impedance gitu, sebagai 1 per IC. IC nya harus dijabarkan dulu ya, dalam konteks parameter H. Jadi bisa didapatkan Zout analisisnya. Jadi untuk analisis transistor amplifier ini juga bisa lebih mudah dengan parameter H. Nah, contoh selanjutnya untuk ladder network ya. Ladder network. Jadi ini biasanya digunakan dalam sintesis filter ya, atau mendesain low pass filter gitu misalkan. Ya. Sini ada diagram ladder network ya, L dan C untuk low pass filter. Ini kalau ordenya ganjil ya, akhirnya induktor ya. Kemudian nih kalau ordenya genap ya. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya. Kalau misalkan kita terminasi dengan suatu beban ZL gitu sini dan sumber di sisi input, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Untuk menyederhanakan analisis, misalkan kita asumsikan ZS di sini itu 0 ya, source impedance ya. Source impedance ini akan 0 untuk menyederhanakan analisis, untuk mengetahui transfer function dari si ladder network ini ya. Jadi kita nanti kalau pakai admittance, kita bisa dapat matriks I sama dengan matriks Y dikali matriks V, atau I1 sama dengan Y11 V1 tambah Y12 V2, I2 Y21 V1 tambah Y22 V2 ya. Nah, nanti dari situ karena V1 sama dengan Vs ya, kan ZS-nya 0, dan V2 sama dengan VO ya, V output tuh. Dan juga I2 ya, ini sama dengan minus V2 bagi ZL seperti yang sebelumnya itu. Nanti dari situ semuanya kita bisa substitusikan dengan persamaan Y tadi, kita dapat ya, kita dapat fungsi transfer dari support elemen ini ya, itu H ya, HS gitu sama dengan VO dibagi VS. Nanti kalau dihitung minus Y21 dibagi YL, admittance-nya ZL, YL plus Y22. Jadi YL plus Y22 jadi sebagai pembilang, sebagai penyebut. Jadi minus Y21 dibagi YL plus Y22. Atau kalau dijabarkan, jadinya fungsi transfernya
minus Y21 dibagi YL per 1 plus Y22 per YL. Nah, ini adalah fungsi transfernya. Ya, ini bermanfaat untuk analisis atau sintesis filter. Ya, gitu. Ya, jadi kita sudah lihat contoh-contoh aplikasi dari interkoneksi network dan aplikasinya. Diharapkan ini bisa memberikan gambaran penggunaan dari parameter-parameter dalam two-port network untuk memudahkan analisis. Demikian penjelasan singkat mengenai two-port network. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.